Ya, abang, udah ada mute bang, tenang bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan perkuliahan ilmu kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari kelompok 1 yaitu mengenai kesehatan. Di kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu adalah dari Pasar Mada, yang kedua adalah saya sendiri, yang ketiga ada Pak Hamdan Zulkarnain. Kita langsung saja untuk memasuki penjelasan dari ilmu kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh Pasar Mada. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Noval. Oke rekan-rekan, saya akan menjelaskan yang pertama di sini. Saya akan menjelaskan itu tentang ilmu kesehatan masyarakat. Ya, ilmu kesehatan masyarakat yaitu ilmu yang berkaitan dengan gangguan kesehatan pada kelompok masyarakat, baik perilaku hidup bersih dan sehat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan kegiatan kesehatan masyarakat. Pada tataran berikutnya, berkembanglah atau lebih spesifik menjadi cabang ilmu kesehatan seperti ilmu kesehatan lingkungan yang bisa disebut atau senantiasa merupakan ilmu kesehatan yang mempelajari semua faktor yang ada pada lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, ilmu kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan masyarakat pada suatu masyarakat kerja dan lingkungannya. Oleh sebab itu, sifat dari ilmu kesehatan masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah dalam kesehatan lingkungannya, kesehatan kerja, dan lain-lain. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu kesehatan. Untuk ilmu kesehatan ini, perkembangan dari ilmu kesehatan tidak dapat terlepas dari kemajuan dan dukungan ilmu-ilmu dasar seperti biofisika, biokimia, mikrobiologi, biologi molekuler, dan genetika. Di beberapa ilmu kesehatan mendapatkan perhatian yang serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberi jalan keluar untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi umat manusia pada saat ini maupun yang akan datang, yang menyangkut seperti kebutuhan obat-obatan dan vaksin, yang kedua kebutuhan pola hidup sehat, dan yang ketiga kebutuhan lingkungan hidup yang sehat, yang keempat penelitian untuk pengembangan ilmu kesehatan. Mungkin cukup itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bang Noval. Terima kasih. Terima kasih untuk Pasar Mada atas ilmu yang diberikan mengenai pengembangan ilmu kesehatan dan ilmu kesehatan pada masyarakat. Untuk berikutnya yaitu adalah penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan Zulkarnain. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih pada Pak Noval. Saya akan melanjutkannya, yaitu penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kesehatan. Itu ada penemuan vitamin, penemuan antibiotik, penicillin,
Penemuan vaksin, lanjut penemuan antibodi monokloral dan produksi insulin secara rekayasa. Saya akan menjelaskan dari manfaat pelajaran ilmu kesehatan ya. Manfaat penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB disebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia adalah memperoleh manfaat, mendapatkan dan atau merasakan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sehingga Kementerian Kesehatan dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan kesehatan tidak banyak berpihak pada kaum tidak punya, namun juga berorientasi pada pencapaian Millennium Development Goals Kementerian Kesehatan 2014. Ilmu kesehatan sebagai ilmu pengetahuan terapkan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha manusia untuk selalu dalam keadaan sehat. Ilmu kesehatan pada dasarnya berbeda dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran lebih berorientasi pada penyembuhan penyakit. Sementara ilmu-ilmu kesehatan lebih luas mencakup juga pengobatan, pencegahan, dan pemulihan. Banyak aspek yang harus dilakukan oleh seorang agar dapat hidup sehat. Setidak-tidaknya memahami bagaimana dan mengelola kehidupannya, rohani dan jasmani agar sehat dan pada gilirannya hidupnya berkualitas. Perilaku orang yang sehat agar tetap sehat dan meningkat disebut perilaku sehat, yang mencakup perilaku dalam mencegah atau menghindar dari penyakit dan penyebab penyakit atau masalah. Penyebab masalah kesehatan, perilaku dalam mengupayakan meningkatkan kesehatan, contoh makan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, dan minum minuman keras. Menghindari gigitan nyamuk, menggosok gigi setelah makan, cuci Hamdan, tangan pakai sabun, ya. Untuk Pak Hamdan, untuk inti aja manfaat ilmu kesehatan sudah. Ya. Oh Ya. ya. Terima kasih, Pak Nopal. Saya serahkan kembali kepada Pak Nopal. Terima kasih untuk materi dari manfaat mempelajari ilmu kesehatan yang disampaikan oleh Pak Hamdan, bahwa ilmu kesehatan adalah bukan ilmu kedokteran. Ya. Jadi ilmu kesehatan itu terbagi menjadi 4, yaitu manfaatnya yaitu adalah belajar untuk mengetahui apa aja itu kesehatan, belajar untuk berbuat itu adalah berbuat untuk kita melakukan kesehatan ini. Yang ketiga adalah belajar untuk menjadi, bagaimana untuk menjadi kita hidup sehat itu, bagaimana menjadi perilaku yang lebih baik juga. Dan yang keempat adalah belajar untuk hidup bersama. Hidup bersama yaitu juga hidup bersama untuk terus menjaga kesehatan. Yang terakhir yaitu adalah gaya hidup sehat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Gaya hidup sehat itu adalah bukan hanya kita berolahraga secara teratur, bagaimana kita melakukan olahraga terus-menerus, itu adalah sebagian kecil dari gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu terbagi menjadi 5 komponen. Menurut Becker ini adalah perilaku sehat itu adalah perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi adalah keseharian kita, bukan keseharian kita itu bagaimana untuk menjalankan gaya hidup sehat itu. Nah, ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah makan dengan menu seimbang. Apa sih makan dengan menu seimbang itu? Yaitu adalah yang mengandung mineral dan vitamin. Jadi jangan asal makan aja. Kemarin pas KKN kebetulan saya membahas ini yang disampaikan oleh teman saya, yaitu makan dengan menu seimbang itu bukan berarti makan dengan ngasal ya. Seperti contohnya makan mie dengan nasi, makan kentang dengan nasi, itu mengandung karbohidrat dengan karbohidrat juga. Dan apalagi vitamin. Nah, vitamin itu adalah kita harus mengkonsumsi buah setidaknya
hari itu 3 buah seharusnya, tapi seenggaknya kita harus mengonsumsi buah 1 hari sekali, dan sayuran pun sama. Nah, yang kedua adalah kegiatan fisik secara teratur. Kegiatan fisik secara teratur ini jangan sampai kita bermalas-malasan, ya, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Kegiatan fisik itu mencakup olahraga, ya kan. Nah, olahraga yang baik itu seperti apa? Ya kan, di dalam masa pandemi ini bisa dengan workout ataupun berlari di lingkungan rumah sekitar, ya, dan cukup melakukannya itu adalah 20 sampai 30 menit dalam seminggu, dan 3 kali aja, ya, 2 sampai 3 kali dengan durasi waktu 20 sampai 30 menit. Dan yang ketiga yaitu adalah tidak merokok, minum minuman keras, dan narkoba. Dari 3 komponen ini, merokok, minuman keras, dan narkoba ini memang tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus menghindari dari 3 komponen ini. Yang keempat yaitu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini yaitu adalah tidur. Ya, tidur kita harus cukupnya. Ya, berapa sih tidur yang cukup itu? Yaitu adalah 8 jam 1 hari. Nah, tapi kebanyakan di dalam masa pandemi ini karena kebanyakan WFA, ya, kita kebanyakan begadang segala macam, ya kan. Jadi pola tidur kita itu tidak bagus, ya kan. Ada yang kebanyakan, ada yang cuma 5 jam, 4 jam, 6 jam, ya, tidak melakukan pola tidur yang cukup. Nah, dan pola tidur ini, istirahat ini dilakukan sebaiknya pada malam hari karena metabolisme itu lebih cepat pada malam hari saat tidur. Jadi untuk siang itu metabolisme kita sedikit lambat. Dan yang kelima yaitu adalah manajemen stres, ya. Kalau stres ini kita cara menghindarinya yaitu adalah dengan cara kalau ada kegiatan apa gitu, permasalahan, diceritakan kepada orang-orang yang terpercaya, ya. Misalnya keluarga, bagaimana, sharing aja, jangan dipendam dalam diri sendiri, ya kan, nanti malah stres aja. Udah duit kagak ada, makin stres, gila yang ada, ya kan. Yang keenam yaitu adalah gaya hidup positif. Gaya hidup positif itu adalah untuk kesehatan. Inti dari gaya hidup positif ini yaitu adalah tindakan atau perilaku seseorang agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan, termasuk perilaku untuk meningkatkan kesehatan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Dari sini untuk para hadirin ada yang ingin bertanya untuk rekan-rekan? Tidak ada mungkin ya untuk pertanyaan. Saya rasa cukup jelas, ya, secara singkat dan simpel dijelaskan oleh kelompok 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Untuk yang terakhir yaitu adalah kita mengadakan sesi foto bersama. Ya, kita sesi foto bersama. Dan dulu yang cakep dah. Tuh Jailana jangan ngecelakai mulutnya. Ya, kita mau foto. Jailana ngeselin. Hitungan ketiga kita melakukan foto, ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas.